Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nanti Malam. Di sini, kami akan membawa kalian menyusuri kisah-kisah misteri, cerita nyata, dan urban legend yang bikin merinding. Setiap malam, selalu ada cerita yang belum terungkap. Dan ingat, jangan lupa pasang headset, matikan lampu, dan dengarkan ceritanya. Di tengah riuhnya kota Yogyakarta, di antara bising kendaraan dan teriakan pedagang kaki lima, ada satu sosok yang selalu tampak berbeda. Namanya Pak Darto, tukang becak tua yang setia mangkal di pinggir jalan Malioboro sejak puluhan tahun lalu. Rambutnya sudah memutih, kulitnya keriput, namun kaki-kakinya tetap kuat mengayuh becak usang berwarna merah marun itu. Namun akhir-akhir ini, wajah Pak Darto tampak lebih suram daripada biasanya. Bukan karena sepi penumpang, justru sebaliknya entah kenapa becaknya selalu ramai. Penumpang datang silih berganti, bahkan sampai larut malam. Orang-orang mengira itu keberuntungan, tapi ada cerita lama yang sering beredar di antara sesama tukang becak di situ. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, becak Pak Darto tetap melaju meski jalanan sudah sepi. Tak ada penumpang, tak ada suara, hanya lonceng kecil di becaknya yang terus berdenting. Di satu malam yang dingin dan berkabut, Pak Darto duduk termenung di bangku becaknya. Tangannya menggenggam rokok kretek yang hampir habis, sementara matanya kosong memandang trotoar. Ia teringat kembali kejadian beberapa bulan lalu saat pertama kali ia datang ke sebuah tempat yang tidak boleh disebut namanya. Tempat itu berada di pinggir kali kot, tersembunyi di balik rerimbunan bambu. Ada sesajen, bau kemenyan, dan suara bisikan aneh di telinga. Pak Darto datang dengan satu niat, ingin hidup lebih baik, ingin keluarganya tak lagi kelaparan. Dalam usianya yang sudah senja, ia tak kuat lagi bersaing dengan becak-becak motor atau ojek online. Di sanalah, di bawah pohon beringin tua, seseorang menawarinya jalan pintas. Seorang lelaki berjubah hitam, dengan wajah yang tak pernah jelas. Kalau ingin rezeki lancar, ada syaratnya, katanya pelan. Becakmu harus membawa satu jiwa setiap malam. Jangan tanya kemana. Tanpa banyak pikir, Pak Darto mengiyakan. Dan sejak itu, keajaiban terjadi. Penumpang datang wong menggeler, bahkan sampai ia bisa membeli rumah kecil di pinggir kota. Tapi bersamaan dengan itu, setiap malam ia mulai melihat hal-hal yang tak masuk akal. Penumpang yang tiba-tiba menghilang saat sudah sampai tujuan. Bercak darah di lantai becaknya, padahal ia merasa tidak membawa siapa-siapa. Malam itu, hujan, rintik mulai turun. Pak Darto menarik nafas panjang. Dari Kehon, seorang perempuan muda melambaikan tangan, meminta diantar. "Pak, ke Jalan Mangkubumi ya," kata perempuan itu dengan senyum tipis. Pak Darto mengangguk, tanpa banyak bicara. Becaknya mulai melaju perlahan, menyusuri jalan Malioboro yang lengang di malam hari. Tapi entah kenapa, malam itu rasanya berbeda. Angin terasa lebih dingin, dan suara lonceng kecil di becaknya berdentang dengan irama yang aneh. Saat melirik ke belakang, Pak Darto mendapati perempuan itu sudah tidak ada. Bangku penumpang kosong, basah oleh embun, dadanya berdebar. Ia tahu, ini bukan hal baru, tapi setiap kali itu terjadi, ketakutan tetap menghampiri. Pak Darto memejamkan mata sejenak, sebelum kembali mengayuh becaknya, seolah tak terjadi apa-apa. Namun, di jalan sepi itu, di antara basah aspal dan redup lampu jalan, ada jejak darah yang perlahan muncul di roda becaknya. Dan di kejauhan, di balik kabut, siluet seseorang berjubah hitam tampak berdiri memandangi Pak Darto dari jauh. Sejak malam itu, hati Pak Darto semakin tidak tenang. Setiap kali menarik becak, selalu ada saja hal aneh yang ia rasakan. Kadang, roda becaknya terasa berat seperti mengangkut penumpang, padahal kursinya kosong. Kadang, ada bau amis darah yang samar-samar tercium, apalagi saat melewati pertigaan lampu merah menuju Jalan Mangkubumi. Namun, hidup harus terus berjalan. Pak Darto tidak punya pilihan lain. Uang dari hasil pesugihan itu telah membiayai cucunya sekolah, membuat dapur tetap bankable. Ia tahu apa yang dilakukannya salah, tapi penyesalan itu selalu datang terlambat. Suatu pagi, setelah malam yang panjang dan gelisah, Pak Darto pulang ke rumah. Istrinya, Bu Rini, menyambut di depan pintu. "Pak, tadi malam lagi-lagi mimpi buruk," ujar Bu Rini dengan suara lirih. Matanya sembab seolah habis menangis. "Mimpi apa?" tanya Pak Darto sambil melepas topi becaknya. "Ada perempuan muda datang ke rumah kita, pakai kebaya putih, mukanya pucat, matanya merah semua. Dia bilang, saya kedinginan, becak itu belum sampai." Pak Darto terdiam, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia tahu itu bukan sekadar bunga tidur, itu tanda. Namun sebelum sempat menjawab, dari arah belakang rumah terdengar suara benda jatuh. Pak Darto berlari ke belakang,
dan menemukan becaknya roboh sendiri. Padahal semalam sudah ia sandarkan rapat ke dinding. Lebih aneh lagi, ada jejak kaki basah mengarah dari becak itu ke dalam rumah. Tapi lantai di sekitar becak kering. Pak Darto mulai gelisah. Ia ingat jelas kota-kota lelaki berjubah hitam tempo hari. Kalau kau melanggar janji, mereka akan datang mencarimu. Dan tampaknya, waktunya sudah dekat. Siangnya, saat beristirahat. Di warung kopi dekat Pasar Beringharjo, Pak Darto duduk bersama beberapa tukang becak lain. Obrolan mereka ringan, seputar harga cabai dan kondisi jalan. Tapi suasana berubah tegang saat salah satu tukang becak. "Mas Wawan, angkat bicara." "Pak Darto," ucap Mas Wawan pelan. "Semalam aku lihat becak jenengan lewat depan pasar jam 2 pagi. Sendiri, kayaknya nggak ada jenengan di situ." Pak Darto terkejut, namun berusaha tetap tenang. Ia hanya mengangguk sambil menyeruput kopi, menahan gemetar tangannya. "Beneran, Pak, roda becaknya muter sendiri, dan kayak ada darah netes dari kursi belakang." Pak Darto tersedak, "Kangke." Kopinya hampir terjatuh. Dalam hati, ia tahu itu bukan hal biasa. Pesugihan yang dijalaninya selama ini semakin menunjukkan wajah aslinya. Bukan lagi soal rezeki lancar, tapi kini sudah masuk ke urusan nyawa. Malam harinya, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Langit tampak gelap pekat, tanpa bintang sedikit pun. Pak Darto duduk termenung di depan rumah, menatap becaknya yang terparkir miring. Suara lonceng kecil di becak itu kembali berdentang. Kali ini, jelas sekali. Padahal tak ada angin. Perlahan, Pak Darto bangkit dan mendekati becak itu. Tangannya gemetar saat menyentuh setang. Dan di saat itulah, sesuatu yang membuat darahnya beku terjadi. Dari bayangan di kaca jendela rumah, Pak Darto melihat ada sosok duduk di bangku penumpang. Seorang perempuan muda berambut panjang, memakai kebaya putih, wajahnya pucat dengan mata merah menyala. Pak Darto langsung menoleh ke belakang, tapi bangku itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia kembali menatap kaca jendela, bayangan itu tetap ada. "Pak Darto," bisik suara dari arah belakangnya. Pak Darto kaku, lehernya berat untuk menoleh. Tapi perlahan, ia paksa tubuhnya berbalik. Di depannya berdiri perempuan itu, persis seperti yang Bu Rini lihat dalam mimpi. Senyum tipis di wajah pucatnya, sementara dari ujung kebayanya meneteskan darah ke tanah. "Saya belum sampai, Pak." Pak Darto memejamkan mata, menggenggam setang becak erat-erat. Saat ia buka mata lagi, perempuan itu sudah menghilang. Tapi tanah di bawah becak kini basah, merah, seolah baru saja dicuci darah. Pak Darto menghela napas berat. Ia sadar, semua yang terjadi adalah akibat pilihannya sendiri. Dan malam itu, ia tahu, ini belum berakhir. Masih ada jiwa-jiwa yang belum sampai tujuannya. Hari-hari berlalu, dan perubahan pada diri Pak Darto semakin terlihat oleh orang-orang sekitar. Wajahnya makin pucat, tubuhnya kurus, dan matanya cekung seolah tidak pernah tidur. Setiap malam, ia tetap memaksa menarik becaknya. Meski sebenarnya, di dalam hati, ada rasa takut yang makin besar. Warga sekitar mulai membicarakan hal aneh tentang Pak Darto. Ada yang bilang pernah melihat becaknya berjalan sendiri tengah malam. Ada pula yang mengaku mendengar suara perempuan tertawa lirih dari arah becaknya ketika melewati jalan sepi. Namun, bagi Pak Darto, semua itu sudah terlambat untuk ditarik kembali. Pesugihan yang dulu dianggap membawa rezeki, kini berubah menjadi beban yang tak bisa ia lepaskan. Sampai akhirnya, datang malam yang terasa berbeda dari biasanya. Langit Yogyakarta malam itu tampak lebih gelap, awan menutupi bulan, dan angin bertiup lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Di pos becaknya, Pak Darto duduk sendiri, tak lagi bercengkrama dengan tukang becak lain yang mulai menjauh karena takut. Sekitar pukul 11 malam, seorang lelaki muda datang menghampiri. Wajahnya asing, mengenakan jaket hitam dan masker. "Malioboro ke Tugu, Pak," katanya singkat. Pak Darto mengangguk pelan, lalu mengayuh perlahan. Namun, saat sampai di pertigaan menuju Tugu, lelaki itu tiba-tiba berkata, "Belok ke kiri, Pak, lewat Jalan Sosrowijayan." Pak Darto menurut, tapi dalam hatinya muncul firasat tidak enak. Jalan Sosrowijayan malam itu begitu sepi dan gelap. Tak ada satu kendaraan pun melintas. Saat becak melaju, Pak Darto sesekali melirik ke belakang. Namun, lelaki itu tetap diam, tak bergeming sedikit pun. Hingga tiba-tiba, Pak Darto merasa becaknya semakin berat. Kayuhan kakinya seperti terseret sesuatu. Lonceng kecil di becak kembali berdentang sendiri. Dan kali ini disertai suara bisikan yang tak jelas arah datangnya. Dengan suara gemetar, Pak Darto memberanikan diri bertanya, "Mas,
Masih mau lanjut ke Tugu? Namun, tak ada jawaban. Pak Darto menoleh ke belakang. Dan disitulah darahnya seakan berhenti mengalir tempat duduk. Yang tadi diisi lelaki muda itu kini kosong. Tapi yang lebih mengerikan, kain becaknya basah berwarna merah, meneteskan darah. Dan di bagian belakang becak, menggantung kepala manusia dengan wajah pucat, mata melotot, dan lidah terjulur. Pak Darto hampir terjatuh dari becaknya. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia memejamkan mata, berharap semua itu hanya halusinasi. Namun suara seseorang berbisik kembali di telinganya. Kau sudah berjanji, Pak Darto, satu jiwa setiap malam. Mata Pak Darto terbuka. Sosok lelaki berjubah hitam yang dulu ditemuinya di pinggir kali Kot kini berdiri di tengah jalan, menghalangi becaknya. Sudah cukup, Pak Darto. Malam ini malam terakhir, kata sosok itu. Dengan suara dalam dan dingin, Pak Darto tak bisa bergerak. Kakinya seolah membeku, dan becaknya berhenti sendiri. Sosok itu mendekat, membawa angin dingin yang menusuk tulang. Saatnya kau sendiri yang jadi penumpang. Tiba-tiba, roda becak berputar tanpa dikayuh. Becak itu melaju mundur, membawa Pak Darto yang masih menggenggam stangnya. Kali ini, Pak Darto benar-benar tidak berdaya. Becak itu melaju cepat, membawanya ke arah yang tidak diketahui. Orang-orang yang tinggal di sekitar Jalan Sosrowijayan mengaku, malam itu mereka mendengar suara becak melintas dengan kecepatan tak wajar, diikuti suara teriakan panjang yang memecah keheningan malam. Namun, ketika pagi datang, becak Pak Darto ditemukan terparkir sendiri di pinggir Malioboro. Tidak ada Pak Darto, tidak ada penumpang, yang tersisa hanyalah kain becak yang basah oleh darah, dan stang becak yang terus bergetar seolah masih ada yang mengayuh. Sejak malam itu, Pak Darto tak pernah terlihat lagi. Becaknya tetap ada, tapi tak pernah disentuh oleh tukang becak lain. Orang-orang percaya, arwah Pak Darto kini menjadi bagian dari pesugihan itu sendiri, menjadi penumpang abadi di becaknya sendiri, berkeliling di jalan-jalan sepi Malioboro, dan setiap malam Jumat Kliwon, warga sering mendengar suara becak melintas, meski jalanan kosong tanpa satupun kendaraan. Sudah 2 minggu berlalu sejak Pak Darto dinyatakan hilang secara misterius. Becaknya tetap terparkir di pinggir jalan Malioboro, persis di tempat biasa ia mangkal. Anehnya, tak ada satupun orang yang berani memindahkan atau bahkan menyentuh becak itu. Beberapa tukang becak lain pernah mencoba duduk di atas becak Pak Darto, sekadar iseng, tapi tak lama kemudian, mereka semua jatuh sakit. Demam tinggi disertai mimpi buruk tentang sosok perempuan berkebaya putih dengan mata merah menyala. Kabar tentang hilangnya Pak Darto pun makin lama makin ramai dibicarakan. Bahkan, beberapa YouTuber, pemburu konten misteri sempat datang dan merekam video di sekitar becak tersebut. Salah satunya adalah Rico, seorang pemuda asal Jakarta yang punya channel YouTube bertema horor. Bersama 2 temannya, malam itu mereka datang ke Malioboro, membawa kamera dan alat-alat perekam nih guys. Kita lagi di lokasi becak Pak Darto. Katanya sih, sering jalan sendiri, ucap Rico ke arah kamera. Berbisik pelan. Saat itu jam menunjukkan pukul 12 malam lewat sedikit. Jalan Malioboro mulai sepi. Hanya ada beberapa pedagang kaki lima yang masih membereskan dagangannya. Becak itu masih berdiri di tempat yang sama. Cat merah marunnya sudah memudar, tapi roda dan setangnya tetap terlihat. Kokop. Dan seperti biasa, lonceng kecil di becak itu terus berdentang pelan. Padahal angin malam sangat lembut. Rico dan teman-temannya menyalakan kamera inframerah. Salah satu dari mereka, Bima, memberanikan diri untuk duduk di atas becak. Coba deh, duduk, kita tes beneran ada apa enggak, kata Rico. Baru beberapa detik Bima duduk, ia langsung merasakan sesuatu yang aneh. Kursi becak terasa dingin sekali. Bukan seperti besi biasa, lebih seperti es batu. Rick, ini dingin banget, ujar Bima sambil mengusap kedua pahanya yang bersentuhan dengan kursi. Tiba-tiba, kamera yang dipegang oleh teman mereka yang lain mendadak mati. Semua layar jadi gelap. Baterainya full. Kenapa mati? Tanya Rico panik. Saat itulah, dari kejauhan terdengar suara perempuan menyanyi lirik. Suaranya pelan sekali, nyaris tak terdengar, namun jelas membawa hawa dingin, menusuk tulang. Lagu yang dinyanyikan terdengar seperti tembang Jawa kuno. Mereka bertiga saling pandang. Bima langsung meloncat turun dari becak, wajahnya pucat. Kita balik aja, seru Rico. Tapi sebelum sempat berlari, lonceng kecil di becak itu berdentang. Keras sekali, seperti ditarik dengan paksa, dan tiba-tiba, becak itu bergerak sendiri. Roda berputar, setang berbelok. Becak melaju perlahan. Tanpa ada yang mengayuh, ketiganya terpaku di tempat. Jantung mereka berdegup keras, tak mampu bergerak.
Dari arah belakang becak, perlahan muncul sosok perempuan berkebaya putih. Wajahnya pucat, rambut panjangnya tergerai menutupi sebagian muka. Tapi mata merahnya tampak jelas dalam gelap, menatap tajam ke arah Rico dan kawan-kawan. "Penumpang terakhir," bisik perempuan itu dengan suara parau. Becak berhenti tepat di depan mereka bertiga. Roda becak meneteskan cairan merah yang sangat pekat dan berbau anyir. Rico gemetar. Ia mencoba membaca doa dalam hati, namun lidahnya keluh. Bima yang paling panik langsung berlari tanpa arah. Tapi baru beberapa langkah, ia terjatuh dan menggeliat kesakitan. Dari punggung Bima, terlihat bekas luka memanjang, seolah digores benda tajam. Sementara itu, kamera yang tadi mati tiba-tiba menyala sendiri. Layarnya menampilkan gambar Pak Darto sedang duduk di atas becak, mengayuh perlahan di Jalan Malioboro, padahal jelas-jelas Pak Darto sudah hilang. Rico menatap layar kamera itu dengan napas tertahan. Tangannya bergetar, hingga kamera itu jatuh ke aspal. Ketika Rico mendongak kembali, becak Pak Darto dan sosok perempuan berkebaya putih itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya suara lonceng kecil yang semakin lama semakin menghilang. Sementara, Bima tergeletak lemah di tanah, dengan mata setengah terbuka dan tubuh menggigil. Saat dibawa ke rumah sakit, Bima terus mengigau, "Penumpang terakhir. Saya penumpang terakhir." Sejak kejadian itu, becak Pak Darto benar-benar hilang dari tempat biasanya. Banyak yang percaya, becak itu telah membawa penumpang terakhirnya, lalu menghilang selamanya dari dunia manusia. Namun, sampai sekarang, setiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar Malioboro masih sering mendengar suara roda becak berderit pelan dan lonceng kecil berdentang. Meski jalanan tampak sepi tanpa satupun kendaraan, misteri itu tetap hidup di antara dinginnya malam Yogyakarta. 1 bulan setelah kejadian dengan Rico dan teman-temannya, suasana di Malioboro perlahan kembali normal. Becak-becak lain mulai berani mangkal lagi, dan para wisatawan kembali ramai. Tapi ada satu hal yang tetap jadi pertanyaan, kemana perginya becak Pak Darto? Warga sekitar mulai menganggapnya sebagai cerita lama. Hanya segelintir orang yang masih ingat kejadian-kejadian aneh itu. Termasuk Mas Wawan, tukang becak yang dulu pernah melihat becak Pak Darto berjalan sendiri. Suatu malam, saat Malioboro kembali sepi, Mas Wawan duduk sendiri di pos becak sambil minum kopi. Angin dingin berhembus pelan. Di tengah lamunan, tiba-tiba handphonenya bergetar. Pesan singkat masuk dari nomor tak dikenal. "Masih ingat becak itu? Temui aku di Kalikod malam ini." Mas Wawan membaca pesan itu berkali-kali. Parasite, tidak enak, tapi rasa penasaran lebih besar. Setelah menimbang beberapa saat, ia pun mengayuh becaknya menuju Kalikod. Sesampainya di sana, suasana sudah sangat sepi. Lampu-lampu jalan redup, dan suara gemericik air sungai terdengar jelas. Mas Wawan berdiri di bawah pohon beringin besar, sama seperti tempat Pak Darto dulu pertama kali menemui sosok berjubah hitam di tengah gelap. Terdengar suara langkah kaki dari arah seberang jembatan. Mas Wawan memicingkan mata, berusaha melihat siapa yang datang, dan perlahan, dari balik kabut, muncul sosok yang tak asing. Pak Darto?" bisik Mas Wawan dengan napas tercekat. Benar, itu Pak Darto. Wajahnya masih sama, meski lebih pucat dan matanya tampak kosong. Pakaian yang dikenakan sudah lusuh, penuh bercak hitam seperti terbakar. Pak Darto berjalan pelan, membawa sesuatu di tangannya, lonceng kecil yang biasanya tergantung di becaknya. "Mas Wawan," suara Pak Darto terdengar berat siala keluar. "Dari tempat yang jauh, aku tersesat terlalu lama." Mas Wawan hanya bisa terdiam, kakinya gemetar. Tapi entah mengapa, ia merasa bukan sedang berhadapan dengan manusia lagi. Pak Darto melanjutkan, "Pesugihan itu sudah habis waktunya. Jiwa-jiwa yang kubawa sudah menagihku kembali." Mas Wawan berusaha mengumpulkan keberanian. "Pak, becaknya kemana sekarang?" Pak Darto menunduk, memegang erat lonceng kecil itu. Becak itu sudah jadi bagian dari mereka. Sekarang, siapapun yang menyentuhnya akan terjebak dalam putaran yang sama. Tiba-tiba, angin bertiup sangat kencang, daun-daun bambu di sekitar Kalikod berdesir keras. Dari arah sungai, terdengar suara-suara aneh, rintihan, tangisan, dan suara becak berderit. Mas Wawan memejamkan mata, merasa seluruh tubuhnya ditarik. Hawa dingin yang luar biasa. Saat membuka mata lagi, Pak Darto sudah tidak ada. Yang tersisa hanya lonceng kecil yang tergantung di ranting pohon beringin, bergoyang pelan, berdentang sekali-sekali. Mas Wawan buru-buru kembali ke becaknya dan mengayuh secepat mungkin menuju rumah. Tapi saat melewati jembatan terakhir sebelum sampai ke Malioboro, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku di seberang jalan. Persis di bawah lampu jalan yang berkedip,
becak merah marun itu berdiri sendiri. Becak Pak Darto. Rodanya berputar pelan tanpa ada yang mengayuh, dan di atas kursi penumpangnya duduk sosok perempuan berkebaya putih. Mas Wawan berhenti, ingin segera berbalik arah, namun tubuhnya tak bisa bergerak. Pandangannya terkunci pada becak itu. Dan di detik berikutnya, perempuan itu mengangkat kepala, memperlihatkan wajah pucat dan mata merah menyala, menatap langsung ke arah Mas Wawan. Tanpa sadar, air mata mengalir di pipi Mas Wawan. Ia tahu, kali ini ia sudah melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Namun, sebelum becak itu benar-benar menghilang di balik kabut, terdengar suara terakhir dari arah Kalikot. Mas Wawan, giliranmu membawa penumpang. Sejak malam itu, Mas Wawan juga menghilang. Becaknya ditemukan terbengkalai di pinggir jalan. Dan sampai sekarang, masih ada cerita bahwa di tengah malam, ada dua becak yang berjalan bersisian tanpa pengemudi. Satu becak merah marun, satu lagi becak hijau tua. Dan suara lonceng kecil tetap terdengar berdentang setiap malam Jumat Kliwon. Sudah beberapa bulan sejak Mas Wawan menghilang. Kini, warga sekitar Malioboro benar-benar berhenti membicarakan soal becak Pak Darto. Sebagian pura-pura lupa, sebagian lagi memilih tidak mempercayainya lagi. Namun, di balik ketenangan itu, masih ada satu orang yang dayam-dayam penasaran dan ingin mencari kebenaran sampai akhir. Yuda, seorang wartawan muda dari Solo yang memang suka menulis kisah-kisah mistis lokal. Yuda sudah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Ia membaca artikel lama, mewawancarai tukang becak lain yang pernah berteman dengan Pak Darto dan Mas Wawan, serta menyusuri Kalikot sendirian saat malam hari. Semakin banyak ia mencari, semakin yakin bahwa cerita itu bukan sekadar mitos suatu malam. Yuda memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah orang lain coba, memanggil kembali sosok yang berkaitan langsung dengan pesugihan itu. Dengan membawa kamera dan voice recorder, Yuda datang ke bawah pohon beringin besar di pinggir Kalikot, tempat yang sama persis di mana Pak Darto dulu membuat perjanjian. Angin malam bertiup dingin. Daun-daun bambu berdesir pelan. Kali ini Yuda datang sendiri. Tanpa teman, ia meletakkan bunga 7 rupa, dupa, dan sebatang rokok kretek di bawah pohon beringin. Lalu ia duduk bersila, menyalakan voice recorder, dan mulai berbicara pelan. Pak Darto, Mas Wawan, Kala, memang masih ada di sini. Saya cuma ingin tahu kebenarannya. Awalnya, tak terjadi apa-apa. Hanya suara aliran air sungai yang terdengar. Tapi lama-lama, hawa di sekitar mulai berubah. Udara terasa berat, dan bulu kuduk Yuda berdiri semua. Tiba-tiba, dari arah seberang jembatan, terdengar suara roda becak. Berputar pelan. Yuda menegakkan tubuhnya, menajamkan pendengaran, dan benar becak itu muncul lagi. Becak merah marun dengan lonceng kecil yang berdentang. Kali ini tidak berjalan sendiri. Di atasnya duduk dua sosok, Pak Darto dan Mas Wawan. Keduanya dengan wajah pucat dan mata kosong. Yuda menahan napas. Keringat dingin mengalir di keningnya. Pak Darto, Mas Wawan, saya tidak ingin mengganggu. Saya cuma ingin tahu, bagaimana ini semua bisa berakhir? Tanya Yuda. Berani-beraninya bicara langsung. Pak Darto memandang Yuda dengan mata kosong, lalu perlahan menggerakkan tangannya, seolah menunjuk sesuatu di belakang pohon beringin. Yuda menoleh pelan. Di belakang pohon itu, berdiri sosok berjubah hitam. Wajahnya tetap tak terlihat, tertutup bayangan. Tapi dari balik jubah, terdengar suara serak. Tidak semua pesugihan berakhir dengan bahagia. Ada yang harus dibayar sampai habis, termasuk membawa pengganti. Berjubah hitam itu mengangguk. Jika ingin menggantikan putaran ini, harus ada satu orang yang rela menjadi pemilik becak berikutnya. Yuda terpaku. Ia tidak pernah menduga, ternyata kutukan itu bisa diputus. Tapi dengan harga yang berat, harus ada penerus. Kalau tidak ada yang mau, tanya Yuda pelan. Putaran akan terus berjalan. Setiap malam Jumat Kliwon, satu jiwa tetap harus diambil. Di saat itulah, suara becak kembali terdengar lebih dekat. Yuda melihat becak Pak Darto dan Mas Wawan bergerak menuju dirinya. Roda-roda itu menggores aspal dengan suara mencicit tajam, dan lonceng berdentang semakin cepat perasaan. Yuda campur aduk antara takut dan penasaran. Ia tahu, kalau dia tetap di situ, mungkin dirinya akan dipaksa menjadi bagian dari perjanjian itu. Tapi di saat yang sama, ia juga sadar jika tidak ada yang berani mengambil keputusan, siklus kutukan itu akan terus terjadi, memakan lebih banyak korban. Dengan tangan gemetar, Yuda menggenggam liontin kecil yang selalu ia bawa, peninggalan dari almarhum kakeknya yang dulu juga seorang tukang becak. Ia mencium aroma rokok kretek yang semakin kuat, bercampur dengan bau anyir darah.
Saat beca itu berhenti persis di depannya, Yuda melihat lebih jelas. Di kursi penumpang, kini bukan hanya sosok perempuan berkebaya putih, tapi juga banyak wajah lain. Wajah-wajah tanpa mata, penuh luka yang menatap kosong ke arahnya. Pak Darto berkata pelan, "Ini jalan terakhir, nak. Kalau kau mundur sekarang, kau akan tetap dihantui. Tapi kalau kau mau, semuanya akan berhenti." Yuda menggigit bibir, tubuhnya gemetar. Tapi akhirnya ia mengangguk pelan. "Baik, kalau memang harus begitu, saya siap jadi penumpang terakhir." Angin berhenti. Suara lonceng pun ikut terdiam. Sosok berjubah hitam menghilang, begitu juga beanggen-beanggen lain. Yang tersisa hanya becak tua berwarna merah marun, berdiri diam di depan Yuda. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, becak itu tidak lagi berjalan sendiri. Yuda duduk di atas kursi pengemudi, menggenggam erat setang, dan mulai mengayuh perlahan. Ia tersenyum kecil, meski dalam hatinya ada perasaan berat karena ia tahu hidupnya sudah berubah. Tapi siklus itu sudah ia putuskan untuk diakhiri. Setelah malam itu, tidak ada lagi cerita tentang becak berjalan sendiri di Malioboro. Becak Pak Darto benar-benar menghilang, seolah ditelan bumi. Namun, beberapa orang yang jeli kadang masih melihat sosok tukang becak muda berwajah asing, mengayuh becak merah marun di malam sepi, tidak menoleh, tidak menawarkan jasa. Dan dari kejauhan, lonceng kecil itu masih berdenting, bukan lagi karena kutukan, melainkan sebagai pengingat bahwa ada seseorang yang pernah berani mengambil alih kesepakatan terakhir. Hampir setahun berlalu sejak nama Yuda menghilang dari pemberitaan. Tak ada lagi kabar tentangnya di media. Dan tak ada orang yang benar-benar tahu kemana perginya wartawan muda itu. Hanya cerita samar yang tersisa, dibisikkan dari mulut ke mulut, terutama di antara tukang becak lama yang masih setia mangkal di sekitar Malioboro. Yang pasti, sejak malam itu, becak misterius berwarna merah marun benar-benar tak pernah terlihat lagi. Jalanan Malioboro kembali seperti biasa. Namun, ada satu kebiasaan yang tak pernah berubah. Setiap malam Jumat Kliwon, beberapa tukang becak masih berhenti lebih awal. Mereka pulang lebih cepat, seolah tak ingin terlibat lagi dengan hal-hal yang dulu pernah terjadi. Sampai suatu malam, ketika kota Yogyakarta diguyur hujan gerimis, seorang pemuda asing datang ke Malioboro. Namanya Arif, mahasiswa baru dari Jakarta, yang baru beberapa hari tinggal di Jogja untuk kuliah. Arif baru pulang dari nongkrong dengan teman-temannya, dan karena sudah larut malam, ia memutuskan mencari becak untuk pulang ke kos. Namun, malam itu jalanan benar-benar sepi. Tak ada satupun tukang becak yang terlihat. Sampai akhirnya, dari kejauhan, ia melihat becak tua berwarna merah marun berdiri di bawah lampu jalan yang temaram. Tanpa berpikir panjang, Arif menghampiri. "Pak, ke jalan Kaliurang ya?" ucap Arif sambil membuka payung kecilnya. Namun, saat lebih dekat, Arif baru menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Becak itu kosong. Tak ada tukang becak di depannya. Roda becak itu perlahan bergerak sendiri, seperti menyambut Arif, dan di bagian kursi penumpang tergeletak sebuah kamera tua. Kamera model lama yang sepertinya sudah berkarat. Arif menelan ludah, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia mengambil kamera itu dan memeriksanya. Di bagian bawah kamera tertulis nama kecil, Yuda. Arif semakin bingung. Ia duduk sebentar di kursi becak, berniat sekadar istirahat sebelum lanjut jalan kaki. Namun, baru beberapa detik tubuhnya terasa berat. Matanya mengantuk luar biasa. Dan sebelum sempat benar-benar sadar, Arif tertidur di atas kursi becak, diiringi suara lonceng kecil yang berdentang pelan di tengah hujan gerimis. Keesokan paginya, warga sekitar dikejutkan dengan pemandangan tak biasa. Becak merah marun itu kembali terlihat mangkal di pinggir jalan Malioboro. Tapi kali ini bukan kosong. Di atas kursi pengemudi, duduk seorang pemuda dengan wajah pucat, matanya tertutup rapat seolah tertidur. Dan di atas becaknya, tergantung kamera tua yang masih utuh. Beberapa orang mencoba membangunkan pemuda itu. Namun anehnya, tak ada yang bisa mendekat lebih dari 3 langkah. Udara di sekitar becak terasa sangat dingin dan berat, seolah ada dinding tak terlihat yang menghalangi. Salah satu tukang becak lama yang masih mengingat cerita Pak Darto hanya menggeleng pelan. "Sudah, jangan ganggu," ucapnya lirih. Penumpang terakhir. Dan begitulah, cerita becak berdarah di Malioboro akhirnya mencapai akhir yang sebenarnya. Bukan tentang siapa yang paling kuat, bukan tentang siapa yang paling kaya, melainkan tentang satu siklus yang berulang, yang hanya bisa dihentikan dengan keberanian dan pengorbanan. Yuda pernah mengambil alih kesepakatan terakhir, dan mungkin kini giliran Arif
Entah bagaimana caranya, entah sampai kapan. Namun satu hal yang selalu sama. Di Malioboro, setiap malam Jumat Kliwon, siapapun yang lewat sendirian masih bisa mendengar suara roda becak tua berderit pelan dan dentingan lonceng kecil yang terdengar semakin jauh, lalu semakin dekat. Dan jika kau cukup berani untuk menoleh ke belakang saat mendengarnya, mungkin kau juga akan menemukan becak itu. Tapi ingat, jika sudah melihatnya, jangan pernah naik, karena becak itu tidak membawa penumpang menuju tujuan biasa, melainkan menuju kegelapan yang tak pernah berakhir. Beberapa bulan telah berlalu sejak pemuda bernama Arif ditemukan duduk membeku di atas becak tua di pinggir jalan Malioboro, meski tubuhnya sempat dibawa ke rumah sakit. Anehnya dokter mengatakan Arif tidak dalam keadaan koma atau mati, melainkan seperti tertidur sangat dalam, tidak makan, tidak minum, tapi tetap hidup. Sejak saat itu, nama Arif mulai menjadi bagian dari cerita mistis yang beredar di Yogyakarta. Banyak yang mengira kisah becak merah marun itu telah berakhir. Namun, kenyataannya malah mulam sepi. Di Malioboro justru semakin terasa mencekam bagi sebagian orang yang peka terhadap hal-hal gaib. Salah satu dari mereka adalah Pak Burhan, seorang penjaga malam di salah satu toko batik dekat Malioboro. Sudah puluhan tahun Pak Burhan bekerja menjaga toko itu, dan dia termasuk orang yang tidak gampang percaya cerita-cerita aneh. Tapi malam itu berbeda. Saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Pak Burhan sedang duduk sambil menyeruput kopi, matanya setengah mengantuk. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia mendengar suara roda becak berderit pelan di tengah jalan yang basah sehabis hujan. Pak Burhan mendongak, mengira mungkin masih ada tukang becak yang belum pulang. Tapi saat melihat lebih jelas, ia langsung tertegun. Becak merah marun itu berjalan sendiri, perlahan melintas di depan tokonya, tanpa pengemudi. Namun yang membuat Pak Burhan semakin terkejut adalah saat melihat sosok penumpang di kursi belakang becak. Sosok itu tampak seperti Arif, duduk diam dengan kepala tertunduk. Pak Burhan spontan berdiri dan memanggil, Mas Arif." Tapi becak itu terus melaju, tak menghiraukan apapun. Pak Burhan yang penasaran, dan entah kenapa merasa ada yang belum selesai, akhirnya memutuskan mengikuti becak itu dari kejauhan. Ia berjalan perlahan di belakangnya, menyusuri jalan Malioboro yang kosong. Namun, semakin jauh ia mengikuti, semakin aneh suasananya. Lampu-lampu jalan mulai berkedip, udara terasa berat dan dingin, dan jalan yang seharusnya berujung di Tugu, Yogyakarta kini seperti berubah menjadi jalan yang lebih sempit, gelap, dan tidak dikenal. Loh, kok bisa-bisanya lewat sini? Gumam Pak Burhan, mulai ragu. Tapi rasa ingin tahu lebih kuat. Ia terus mengikuti hingga akhirnya becak itu berhenti di sebuah pertigaan sempit. Di antara geng-geng tua yang sudah lama ditinggalkan penduduk, becak itu berhenti total. Dan untuk pertama kalinya, Pak Burhan mendengar suara dari arah penumpang becak. "Pak, tolong saya." Itu suara Arif. Lemah, parau, tapi jelas. Pak Burhan berjalan pelan mendekati. Namun sebelum sempat menyentuh becak, tiba-tiba dari kedua sisi gang muncul kabut tebal yang sangat dingin. Dari dalam kabut itu, suara lonceng kecil berdentang, disusul bisikan-bisikan yang tak bisa dipahami. "Pak Burhan, jangan ikut campur." Suara lain, lebih dalam dan berat, seperti suara lelaki tua yang berasal dari tempat sangat jauh. Pak Burhan berhenti melangkah, dadanya sesak, seolah tak bisa bernapas. Dan saat kabut mulai menipis, ia melihat di sekelilingnya bukan lagi gang di Malioboro, melainkan jalan setapak tua yang penuh dengan daun kering, dengan deretan becak tua yang berkarat di kiri kanan jalan. Semua becak itu kosong, tapi dari mosing-mosing becak tergantung sesuatu yang mengerikan. Pakaian, kamera tua, topi, dan barang-barang lain milik orang-orang yang pernah menghilang. Pak Burhan mulai mengerti. Ini bukan jalan biasa, ini jalan pulang yang tidak pernah ada ujungnya. Jalan para penumpang terakhir. Dengan sisa tenaga, Pak Burhan berbalik, mencoba berlari kembali ke arah datang. Tapi yang ia temukan hanya kabut yang tak berujung, dan suara lonceng yang terus berdentang, semakin jauh, semakin dekat. Keesokan paginya, orang-orang menemukan Pak Burhan terduduk lemas di depan toko tempat ia biasa berjaga. Wajahnya pucat, mata kosong, dan tangan gemetar seperti orang baru kembali dari tempat yang sangat dingin. Pak Burhan tidak pernah bisa bercerita banyak tentang apa yang terjadi malam itu. Tapi satu kalimat yang terus ia ulang-ulang hingga akhir hayatnya adalah, "Jangan pernah ikuti becak itu. Jangan pernah." Sejak itu, warga Malioboro benar-benar berhenti mencari tahu atau membahas becak merah marun itu. Jalanan kembali ramai, tapi cerita tentang jalan pulang yang tak pernah ada tetap hidup, tersimpan di benak mereka yang masih percaya. Karena di Yogyakarta, di antara riuh keramaian dan indahnya lampu-lampu jalan, selalu ada ruang untuk cerita-cerita lama
yang belum selesai. Dan siapapun yang cukup berani untuk mencarinya, harus siap menerima bahwa tidak semua jalan punya ujung yang bisa ditemukan kembali. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam terakhir yang dialami Pak Burhan. Malioboro semakin ramai dengan wisatawan. Deretan toko dan kafe modern mulai berdiri di sepanjang jalan. Becak motor mulai menggantikan becak kayu, dan wajah-wajah tukang becak lama hampir tak terlihat lagi. Namun di tengah perubahan itu, ada satu becak yang tetap bertahan di sebuah gudang tua, terkunci rapat dan berdebu. Becak berwarna merah marun milik Pak Darto. Gudang itu milik keluarga Pak Darto sendiri. Setelah semua kejadian aneh, anak dan cucunya memutuskan menyimpan becak tersebut sebagai bentuk penghormatan sekaligus. Karena takut jika membuangnya akan mengundang hal buruk, sampai akhirnya datanglah Rama, cucu kedua Pak Darto yang baru, pulang dari merantau di Jakarta. Rama sejak kecil tinggal di luar kota dan tidak begitu mengenal cerita-cerita lama tentang becak tersebut. Saat pulang ke rumah warisan kakeknya di pinggir Kali Kot, Rama menemukan kunci gudang tua itu dan rasa penasarannya mulai tumbuh. Suatu sore yang mendung, Rama membuka pintu gudang yang sudah lama tak dibuka. Bau kayu tua dan debu langsung menyeruak. Dan di sudut gudang ia melihatnya becak merah marun dengan lonceng kecil yang tergantung di setangnya, meski catnya sudah terkelupas. Bentuk becak itu masih utuh. Tanpa rasa takut Rama mendekati, menyentuh setangnya dan mengusap debu di bangkunya. Tiba-tiba, udara di dalam gudang menjadi lebih dingin. Rama merasa bulu kuduknya berdiri, tapi ia mengabaikannya. Justru rasa penasarannya semakin besar. Kenapa semua orang takut sama benda tua ini? Gumam Rama. Saat malam mulai turun, Rama memutuskan untuk membawa becak itu keluar dari gudang. Ia membersihkannya sebentar, lalu tanpa pikir panjang, mengayuhnya keluar rumah. Malam itu, langit Yogyakarta diselimuti kabut tipis. Rama mengayuh becak itu menuju Malioboro, hanya untuk merasakan bagaimana rasanya. Ia tidak benar-benar perkaya dengan cerita-cerita yang pernah didengar dari sepupunya dulu. Namun, saat sampai di pertigaan Sosrowijayan, bikannya tiba-tiba berhenti sendiri. Roda terasa berat, seperti tertahan sesuatu. Rama turun, memeriksa roda, tapi tidak ada yang aneh. Lalu saat itulah ia mendengar suara lonceng kecil berdentang. Bukan dari becak, melainkan dari belakangnya. Ketika Rama menoleh, di balik kabut, ia melihat siluet becak lain, berjalan sendiri, perlahan mendekat ke arahnya. Di atas becak itu, duduk sosok perempuan berkebaya putih dengan rambut panjang menutupi wajah. Rama mundur beberapa langkah, mulai merasakan hawa dingin yang tak wajar. Tapi sebelum sempat lari, terdengar suara berbisik. Di telinganya, "Cucuku, akhirnya kau kembali." Rama membeku. Ia menoleh ke samping dan melihat sosok lelaki tua berdiri di sampingnya. Wajahnya tak lain adalah Pak Darto, kakeknya sendiri, dengan mata kosong dan senyum tipis yang menyeramkan. "Kamu yang akan meneruskan. Semua belum selesai." Rama gemetar. Napasnya memburu, pikirannya kalut. Ia menatap becak yang baru saja ia kayuh, kini berubah warna lebih pekat, seolah dilumuri darah. Siluet perempuan di becak lain semakin dekat, hingga akhirnya berdiri di hadapan Rama. Rambut panjang itu tersingkap perlahan, menampakkan wajah pucat dengan mata merah menyala. Dalam keadaan antara sadar dan tidak, Rama jatuh tersungkur. Kepalanya terasa berat, dan semua suara seakan menghilang saat Rama membuka mata. Ia sudah duduk di atas becak merah marun itu. Tangannya menggenggam setang, dan di sekelilingnya hanya ada kabut putih yang tebal. Tak ada jalan, tak ada bangunan. Hanya kabut dan suara lonceng kecil yang berdentang terus-menerus. Dan di bangku penumpang, duduk kakeknya Pak Darto tersenyum tipis. Matanya merah, menatap Rama. "Sekarang, giliranmu mengantar mereka." Keesokan harinya, warga sekitar menemukan becak merah marun terparkir sendiri di depan gudang tua milik keluarga Pak Darto. Becak itu bersih, seperti baru dicuci, padahal tak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Namun, Rama tak pernah kembali. Namanya masuk dalam daftar orang hilang yang misterius. Dan sejak malam itu, cerita baru mulai beredar. Di Malioboro, ketika kabut turun di malam hari, ada dua becak yang berjalan beriringan tanpa pengemudi. Satu becak merah marun, satu lagi becak berwarna hitam tua. Dan jika kau cukup berani untuk mendekat, kau mungkin akan melihat siapa yang duduk di atasnya. Sosok lelaki muda dengan wajah pucat, mengenakan jaket hitam, menggenggam setang dengan tangan kaku, mata kosong menatap ke depan. Rama, penerus terakhir dari warisan terlarang itu. Dan sampai hari ini, tidak ada yang berani membuka kembali gudang tua itu. Karena semua orang tahu, ada kutukan yang tidak pernah benar-benar berakhir. Bukan
bukan tentang becak itu saja, tapi tentang perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan kekuatan yang tidak seharusnya mereka sentuh. Yogyakarta tetap sibuk, tetapi Malioboro tetap dipadati pejalan kaki. Suara gamelan modern terdengar dari pertunjukan jalanan, dan lampu-lampu toko tetap menyala hingga larut malam. Namun di balik keramaian itu, ada sebagian warga lama yang masih menyimpan satu kebiasaan kecil. Setiap malam Jumat Kliwon, mereka akan menutup toko lebih awal. Tukang becak yang masih bertahan akan pulang sebelum tengah malam, dan anak-anak kecil dilarang bermain di luar rumah. Bukan karena takut hantu biasa, tapi karena mereka tahu, di tengah-tengah hiruk-pikuk modern, masih ada sesuatu yang berjalan dayam-dayam becak merah marun. Orang-orang bilang, selama masih ada jalan di Malioboro, selama masih ada orang yang rakus ingin kekayaan tanpa usaha, cerita pesugihan itu tidak akan pernah benar-benar berakhir. Becak itu akan tetap mencari penumpang baru. Kadang, ada yang mengaku melihatnya melintas di ujung jalan. Kadang hanya mendengar lonceng kecil berdentang di tengah malam yang sepi. Padahal jalanan kosong. Dan siapapun yang pernah bertemu langsung, hampir selalu menghilang menjadi bagian dari jalan tanpa ujung. Tempat orang-orang yang telah membuat kesepakatan terakhir. Karena di Malioboro, tidak semua yang terlihat sederhana benar-benar biasa. Di antara becik-bekuk yang sibuk mengantar wisatawan, selalu ada satu yang diam, menunggu, tidak menawarkan jasa, tidak memanggil, tapi berjalan sendiri, membawa beban yang tak bisa lagi diturunkan. Dan jika suatu malam kau berjalan sendirian, lalu mendengar suara roda becak berderit di belakangmu, dan denting lonceng kecil yang terdengar terlalu dekat, jangan menoleh, jangan pernah menoleh. Karena mungkin, giliranmu yang akan diajak berkeliling. Becak berdarah di Malioboro tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya menunggu tamat.